Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa, ahlu sidqi wal wafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah pengajian Warkop Ero-Ero yang alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur karena Allah mempertemukan kita lagi, artinya kita dalam keadaan sehat, dan lebih bersyukur lagi karena Allah mempertemukan kita di tempat dan kegiatan yang baik. Jadi pengajian merupakan satu amal kebaikan yang ketika kita menghadirinya dengan niat yang baik, maka insya Allah melahirkan kebaikan juga. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau belum tadi bagus niat tak, atau belum berniat melakukan kebaikan, ayo sama-sama kita perbaiki niat. Mudah-mudahan kita pulang dari pengajian pada subuh hari ini kita mendapatkan banyak manfaat, gitu ya. Bukan cuma sekedar kue hijau didapat, kopi, susu kopi, tetapi juga ilmu yang nanti sampai rumah langsung bisa kita praktekkan, insyaallah. Ya, amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik yang kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Termasuk ajaran beliau adalah ketika subuh hari mari kita hidupkan, bukan ditinggal tidur. Karena waktu baik sebelum subuh maupun setelah subuh adalah waktu yang betul-betul berkah. Ketika kita sudah memulai aktivitas di waktu tersebut, insya Allah semua yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keadaan loyo semua atau perasaan puji yang bilang loyo? Langsung Pak Amir bilang, oh tidak Pak Ustadz, tidak, semangat saya. Belum tentu. Iya. Kita Pak Batiar, langsung kita skak lagi. Kalau bisa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ada wajah baru, tetapi juga wajah yang lama ada yang hilang saya lihat. Pak Imam sehat, Pak Imam? Ya? Oh, pulang kampung. Mudik. Nah, besok hari Senin nih. Ada saudaranya Bang, yang Oh iya. Alhamdulillah, yang penting beliau sehat. Kalau ada kegiatan yang lebih mendesak, alhamdulillah enggak masalah. Yang penting beliau dalam keadaan sehat. Siapa lagi? Imamnya Masjid Ar-Rahman belum datang. Belum ya? Bu Haji mana Pak Haji? Bu Haji. Oh, itu bisa cari dong mana Bu Haji ini. Biasanya beliau kalau saya masuk ada duduk di dekat pintu. Ya mudah-mudahan segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa sama-sama kita berbuat kebaikan lagi dan mendapatkan pahala sama-sama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema hari ini Pak, Bu, ini mungkin agak bingung dibaca. Saya juga bingung buat. Judulnya orang beriman yang biasa-biasa saja itu sudah baik. Tapi kalau orang yang beriman yang kuat, itu lebih baik lagi. Alhamdulillah kedatangan Miki lagi jamaah dari Ar-Rahman. Berapa orang kita nampak sendiri? Atau perwakilan dari Ar-Rahman? Oh ada Mitawa. Betul. Temannya Pak Hedi. Salam. Baik, saya mau tanya dulu ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu semangat dijawab, buktikan kalau lebih semangat kita dari Pak Amir. Iya. Karena Pak Amir yang paling semangat di depan.
Ini pertanyaannya untuk semua ibu-ibu bahkan yang sudah menikah atau yang belum menikah. Suka sama suami yang kuat, Pak Amir langsung tahu. Suka sama suami yang kuat atau suami yang biasa-biasa saja? Nah itu nih, tadi malam saya ini tuh siapin pertanyaan, langsung bilang jangan sampai nanti ada tanya bilang kuat apanya Pak Ustaz. Betulan ada yang bertanya. Oke, saya lebih spesifikkan Pak. Oh pancingan ya, saya perjelas Pak karena saya tidak suka itu yang abu-abu, apalagi remang-remang. Ya, ibu-ibu suka suami tak yang kuat finansialnya atau yang biasa-biasa saja? Baik, yang biasa-biasa mau beli tas baru dan belikan gitu. Ya, yang kuat ekonominya atau yang biasa-biasa mau? Yang biasa-biasa, luar biasa ini. Jarang-jarang ada. Saya mau tanya ibu, bapak-bapak lagi deh. Yang mau kalah Pak. Yang bilang istri yang biasa-biasa mau? Bapak-bapak saya tanya, ini bapak-bapak biar Duda boleh jawab juga ya. Udah bedanya. Jadi memang betul Pak, biasa itu suami yang sedikit uangnya itu ujian untuk istrinya. Tapi kalau suami yang banyak uangnya itu ujian untuk dirinya. Bilang kadang-kadang itu suami tong tali kantong banyak uangnya nah biar istrinya nah lupa kantong. Pertanyaan untuk bapak-bapak. Kita suka kalau istri tak pintar atau biasa-biasa saja? Pintar lah. Biasa-biasa. Atau biasa Pak Amir biasa-biasa saja. Tidak yang pintar, bilang jangan biar bodoh yang penting cantik. Jangan ada begitu. Tetap jamaah yang dimuliakan oleh Allah, secara umum apapun yang bersifat kuat dalam makna kebaikan itu kita lebih suka daripada yang biasa-biasa saja. Meskipun walaupun biasa-biasa saja ada juga kebaikan di situ. Maka mari kita melihat satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini judul tak berkaitan. Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Artinya orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beriman yang lemah. Wa fi kullin khairun, meskipun dua-duanya mengandung kebaikan. Jadi Allah itu lebih suka sama kita Pak, Bu, kalau kuat kuat dalam hal apa? Kuat semuanya. Tapi yang paling penting adalah kuat imannya. Allah suka dan lebih bagus kalau kuat finansial tak. Kalau kuat finansial tak, kuat ekonomi tak Pak, Bu. Contohnya ini, kita tidak terlalu ambil pusing. Kalau manajemen ero-ero mau buat kajian, tidak pusing bilang nanti bagaimana snacknya, tidak ada hadir kalau tidak ada snacknya. Kalau kuat ekonomi tak, siapapun jamaah di sini tinggal bilang saya handle 20 orang, saya handle 10 orang, aman. Itu kalau kuat ekonomi. Kalau tidak ada, ya mau media apa? Tetapi kan kalau misalkan ada uang tabahnya bisa bersedekah, naik umroh, haji, tidak tunggu suami tak belikan kitas baru, bisa sendiri beli dan lain sebagainya. Kuat pikiran tak artinya pintar. Suami-suami kalau melihat istrinya pintar itu lebih membahagiakan daripada istri biasa-biasa saja. Dikasih uang belanja misalnya, kenapa satu hari 200.000 habis. Padahal pas dilihat apa beli amai.
Mairo. Tapi kalau misalkan istri pintar, lebih disukai sama suami. Kenapa? Wih, ini akhir bulan, terbatas uang, dana. Dibelikan satu ikan, 3 jadi. Kepalanya na masak, badannya na goreng, ekornya na bakar. Itu satu ikan na beli. Itu kalau istri pintar, kreatif. Mesti suaminya tuh bilang, weh luar biasanya istriku. Tapi kalau misalkan uang jajan 200.000 satu hari habis ya, mesti suami tak bilang, besok mulai dipangkas nih perhitungan. Jangan tong ganti Pak. Pak Amir keras sekali solusinya, ganti. Hujan bisa kita ganti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi. Kuat fisiknya juga termasuk. Kalau sedikit-sedikit sakit-sakitan ki pusing tongki Pak. Tapi bagus itu kalau kuat fisik tak. Kalau kuat fisik bisa dibawa kemana-mana. Pakai jalan-jalan, oke. Pakai ibadah, oke. Tidak bilang, wih baru begadang tak sedikit langsung demam. Diajak pergi wisata kuliner, baru 2 macam makan, pulang, bola-balik di kamar mandi, sakit perutnya. Itu kalau tidak kuat fisik. Tetapi yang lebih penting jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah yang lebih kuat imannya, lebih disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Maki kuat fisik tak, tapi kalau tidak kuat iman tak, tidak kita pakai ibadah itu fisik tak Pak. Maki kuat ekonomi tak, tapi tidak bagus iman tak, tidak kuat iman tak sama Allah, apa gunanya? Mesti lari sali itu uang. Maka mari kita sama-sama membangun, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang lebih kuat imannya, kita semua kalau kuat iman tak lebih nasukai sama Allah dan juga lebih baik. Lalu bagaimana orang beriman itu yang lemah, dong? Sedikit tomiwannya sakit-sakitan mi juga, atau satu istrinya misalnya. Panas panas-panas ya. Maka orang yang beriman meskipun dia tidak kuat, Pak, Bu, itu baik juga. Baik dari apa? Lebih baik daripada orang tidak beriman. Jadi walaupun mungkin ada orang orang kaya tetapi tidak beriman, itu lebih baik orang beriman meskipun lemah daripada orang yang tidak beriman tersebut. Nah, ini yang pertama poinnya. Jadi usahakan diri kita menjadi laki-laki dan perempuan beriman yang kuat. Tingkatkan kekuatan tak, kuat pikiran tak, belajar ki sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, fisik tak kuat, mental tak kuat, ekonomi tak kuat, itu lebih baik dan banyak manfaat tak. Kemudian selanjutnya, ihris ala ma yanfa'uka. Kata Rasulullah, satu nasihat Pak. Bersemangat ki dalam mengerjakan yang bermanfaat untuk kita. Jangan ki malas-malasan. Jangan ki cuma duduk-duduk saja. Sesuatu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, ada yang kalau dikerjakan nih tidak bermanfaat tapi tidak mudarat juga. Jadi cari apa yang bermanfaat untuk kita. Terserah mau bermanfaat untuk dunia tak atau untuk akhirat tak. Cari yang bermanfaat. Jadi kalau mau melakukan sesuatu Pak, lihat ki, ini bermanfaat tidak. Kalau tidak jangan ki kerjakan nih. Ya. Atau ada bilang, oh ini tidak menimbulkan mudarat ji, tidak masalah ji, tapi kurang manfaatnya, cari yang lebih banyak manfaatnya. Makanya Umar bin Khattab itu paling jengkel dia itu bapak-bapak kalau duduk-duduk saja, duduk-duduknya nak kerja, ada kopi tidak ada kopi, duduk-duduk saja. Sampai dia bilang kalau Umar itu lihat orang duduk-duduk baru tidak ada nak kerja langsung pukul pakai sorbannya. Pergi loh. Pergi bekerja, terserah mau kau cari urusan duniamu atau akhiratmu, tapi jangan duduk-duduk. Istilahnya orang sekarang jangan mager, malas gerak, kerja. Ini untuk laki-laki khususnya. Ihris ala ma yanfa'uka, cari kejar itu yang bermanfaat untukmu.
Wasta'in billah. Nah, poinnya juga tambahan, tapi jangan lupa minta pertolongan sama Allah. Artinya doa dan usaha itu harus sejalan, Pak Bu. Karena kapannya tidak bisa disombong. Ketika ihris alama yanfa'uka, kerjakan apa yang bermanfaat untuk kita, lupa sama Allah, nah itu repot, itu bahaya. Jadi tetap harus bersungguh-sungguh dalam bekerja, cari apa yang bermanfaat untuk kita, tetapi jangan lupakan Allah. Wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah. Karena ada itu orang banyak hartanya, kemudian lupa kasih keluar sedekah, langsung bilang, kenapa sedekah capek-capek saya cari kerja, baru dapat sama uang baru disedekahkan. Ada zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat, Pak. Saya belum cek bagaimana tingkat kesohihannya kisah ini. Ada sahabat yang sudah sholat, baru salam orang, baru selesai salam, Rasulullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung lari. Berkali-kali begitu ditanya, kenapa? Itu kalau sudah sholat orang, salam, zikir dulu, jangan langsung pergi. Tapi sahabat ini langsung sudah salam langsung pergi. Pas ditanya sama Rasulullah, kenapa? Dia bilang, tabe Rasulullah, ini saya sarungku itu cuma satu, Ji. Gantian Kak sama istriku pakai. Jadi kalau sudah saya pakai sholat, harus Kak cepat pulang supaya bisa pakai itu istriku sholat juga, tutup auratnya ketika sholat. Akhirnya oleh Rasulullah melihat, hebatong ini, saya lupa namanya siapa. Ada yang menyebut Sa'labah. Hebatong ini Sa'labah. Dia kekurangan, tetapi semangat ibadah. Ada tuh orang sekarang, karena kekurangan nih, gajinya kecil, tidak mau beribadah, repot itu. Nah, Sa'labah kemudian Rasulullah bilang, ini pelek kambingnya, ini kambing, peliharai, nanti hasilnya kalau ada mie penggantinya, bisa mau belikan lagi sarung. Jadi kalau sudah salam tidak langsung lari pulang, karena bisa punya sarung 2 atau 3 atau lebih. Maka ketika Sa'labah ini dikasih kambing, kemudian berkembang nih, justru lupa sama Allah. Ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar memimpin menjadi khalifah, kemudian dimintai, Sa'labah, itu banyak sekali hartamu, keluarkan sedekahnya, zakatnya. Sa'labah bilang apa, kenapa bisa mau dikasih keluar sedekahnya, dulu saya capek-capek kerja, pas dapat baru diminta zakatnya. Sampai lupa sama Allah. Kenapa? Karena melupakan Allah di setiap kegiatan tak. Wasta'in billah, dan minta pertolongan sama Allah. Jangan bilang, kuatkah saya, udah selesai itu dalam 1 hari. Tidak. Kalau tidak nak kasih kekuatan Allah, tidak bisa diselesaikan nih. Biar mau itu pekerjaan mudah. Paham ya? Harus kita tetap minta sama Allah. Kalau Ustaz Adi Hidayat itu saya suka sekali konsepnya. Jadi sebelum tidur dipikirkan memang apa mau dikerjakan besok. Bilang pagi mau begini, nanti agak siang begini sampai saya istirahat malam. Jadi dipikirkan memang, bukan bilang besok dilihat apa dikerja. Jangan. Sejak malam dipikirkan memang besok mau begini, selesaikan pekerjaan begini. Oke. Sebelum sholat subuh bangun memang sholat tahajud. Kemudian ketika bangun sholat malam, berdoa sama Allah, ya Allah, saya hari ini mau mengerjakan ini. Ya. Maka mudahkanlah, berikanlah saya kekuatan untuk menyelesaikannya. Berdoa tapi sudah disiapkan memang malam apa yang mau dikerjakan hari ini, dan subuhnya kita minta kepada Allah supaya nak kuatkan mudahkan pekerjaannya. Insya Allah dalam 1 hari itu apa yang kita kerjakan semuanya bermanfaat. Bukan bilang besok pernah dilihat, tidak ada ada temannya lewat, mau kemana? Pergi mancing. Ikut Kak, karena tidak ada yang pikir.
Kecuali sudah diagendakan memang besok agendanya saya mancing, sudah mancing, pergi pengajian dulu, sudah pengajian agak siang pergi mancing, gitu ya. Tapi kalau rombongan boleh berangkat sebelum subuh, mau dia apa? Ketinggalan lagi pengajian. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap jangan lupa meminta kekuatan dari Allah. Dan terakhir, wala ta'jiz, dan jangan melemah. Artinya jangan melemah di sini. Kalau ada nih sudah satu pekerjaan kita mulai, jangan ditinggalkan baru cari lagi pekerjaan yang lain. Ada tong itu orang kebiasaannya, kalau ada pekerjaan dikasihkannya tidak selesai. Dikasih ini kamu pekerjaan mana belum selesai, pergi bantu temannya, padahal pekerjaannya belum selesai. Itu orang lemah seperti itu. Atau ada juga orang yang menunda-nunda waktu, bilang masih lama. Nah, masih seminggu je. Nah, itu saya mau kerjakan 1 hari selesai nih. Nanti hari-hari terakhir. Iya kalau sehat. Kalau sakit dan lain sebagainya. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau bisa mikir selesaikan di awal waktu, selesaikan mikir. Poinnya, kemudian selanjutnya kelanjutan hadisnya, wa in asobaka syai'un, kalau ditimpa sesuatu, ada musibah, fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Jangan bilang, seandainya tadi lewat situ Kak, tidak begini jadinya. Jangan bilang begitu. Atau bilang, seandainya tadi tidak pergi Kak, tidak cilaka Ki. Jangan ada begitu. Jadi Rasulullah ingatkan kalau ada musibah jangan cela, jangan bilang seandainya. Seandainya tadi tidak naik bis karena tidak mogok ini. Seandainya tadi tidak kudengar kata-katamu, seandainya tadi kudengar kalimatnya. Nah, itu jangan. Tapi ketika ada musibah yang tidak kita sukai, apa yang kita ucapkan? Qaddarullah. Ini takdirnya dari Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu yang akan terjadi. Jadi jangan bilang seandainya. Kenapa tidak boleh bilang seandainya? Fa inna law taftahu amala syaitan, karena kalimat seandainya itu membuka pintu setan. Maksudnya buka pintu setan itu Pak, kalau selalu bilang seandainya itu selalu ada penyesalan di dalam diri kita. Jadi sudah kalau sudah terjadi, terima ini takdir dari Allah dan Allah menghendakinya. Jangan bilang seandainya dulu tidak menikah Kak sama itu. Itu selalu menyesal itu. Coba ibu-ibu yang sampai hari ini ada penyesalan, seandainya dulu tidak ku terima, tidak tertipu Kak dengan panaiknya 100 juta misalnya. Jangan seandainya. Tapi kalau sudah terjadi, sudah ini ketetapan dari Allah dan sudah tidak boleh ada kata seandainya, karena nanti membuat kita menyesal terus-menerus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi poinnya pertama, jadi orang beriman yang kuat. Kuat apa saja? Kuat finansialnya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat ekonominya. Yang paling penting kuat imannya, supaya najaga semuanya itu tidak lari salah. Karena kuat semuanya tapi tidak kuat iman, kadang itu ada belok-beloknya itu. Kemudian yang kedua, ketika kita mengusahakan sesuatu sungguh-sungguh cari yang mana bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tinggalkan terserah mau bermanfaat dunia atau akhirat tak. Yang penting berusaha Tapi ketika berusaha jangan lupakan Allah. Wasta'in billah. Minta kekuatan sama Allah, minta supaya dimudahkan urusan tak. Jangan lupakan Allah, sombong bilang ini karena kekuatanku ini saya bisa begini. Tidak, salah Kalau Allah cabut saja kenikmatan tak sedikit, tak kasih sakit mau apa? Kemudian yang terakhir, kalau ada ditimpa musibah, ujian, jangan bilang seandainya dulu tidak menikah Kak, seandainya dulu ku dengar kata-katanya mamaku, seandainya tidak lewat sini Kak, seandainya dan lain sebagainya.
Jangan. Kenapa? Karena kalau kita bilang seandainya itu akan membuat kita menyesal selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 25 menit. Ya, nanti mungkin kita akan lanjutkan dengan diskusi, atau kalau ada tidak ada belum jelas silahkan diperjelas. Kalau sudah jelas, alhamdulillah, tinggal langsung ngopi mikir saja. Itu nih. Itu tadi, dari tadi Pak Mir, saya berpikir mau selesaikan tapi belum keluar kopinya. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada MC supaya kita lebih semangat, akan dipandu sama MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.